Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Wardana, NPM 1705160246. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Dwi Suartini, NPM saya 1705160261, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Prastian, NPM 1705160231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Azhara, NPM 1705160339. Purchasing Power Parity atau paritas daya beli. Apa itu Purchasing Power Parity? Purchasing Power Parity atau paritas daya beli diperkenalkan oleh ekonom klasik bernama David Ricardo. Namun kemudian konsep ini dipopulerkan oleh ekonom Swedia bernama Gustav Kessel pada tahun 1920 saat negara-negara Eropa seperti Jerman dan Hongaria mengalami inflasi tinggi. Penjelasan konsep purchasing power parity didasarkan pada hukum satu harga atau disebut dengan the law of one price yang menyatakan bahwa dalam pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi dan hambatan-hambatan resmi perdagangan, misalnya tarif, harga komoditas yang sama di dua negara berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Rumus hukum satu harga PIRP sama dengan ERP dibagi dolar dikali PI dolar. Diumpamakan PIRP adalah harga rupiah barang I bila dijual di Indonesia dan PI dolar adalah harga dolar barang yang sama bila dijual di Amerika Serikat. Berdasarkan rumus sebelumnya, maka kurs rupiah atau dolar merupakan nisbah hasil harga mata uang Indonesia dan uang Amerika atas barang adalah ERP dibagi dolar sama dengan harga IRP dibagi harga I dolar. PPP dibagi menjadi dua versi, yaitu teori paritas daya beli absolut dan kedua adalah teori paritas daya beli relatif. Untuk menyatakan PPP absolut, misalnya iPhone 12 Pro Max di Indonesia 25 juta sedangkan iPhone 12 Pro Max di Amerika $699 Amerika, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut: E rupiah per dolar sama dengan PIRP per PI dolar. Berdasarkan PPP absolut, maka kurs dolar Amerika terhadap rupiah Indonesia seharusnya 35.765 per dolar, akan tetapi kurs spot di pasar valuta asing nilainya adalah 14.062 per dolar. Jadi dapat dikatakan nilai rupiah Indonesia overvaluation sedangkan dolar Amerika undervaluation. PPP relatif menyatakan bahwa perubahan persentase dalam kurs antara dua mata uang selama periode tertentu sama dengan selisih antara persentase perubahan atas tingkat-tingkat harga berbagai negara. Rumusan PPP relatif antara Indonesia dan Amerika dapat dinyatakan sebagai berikut.
Berdasarkan teori ini, kurs valuta asing akan berubah untuk mempertahankan daya belinya. Misalnya akhir tahun 2020, iPhone 12 Pro Max di Indonesia seharga 25 juta rupiah, sedangkan di Amerika seharga 699 dolar. Kemudian, pada tahun 2021, inflasi Amerika sebesar 4% dan inflasi di Indonesia sebesar 7%. Maka harga iPhone 12 Pro Max juga akan mengalami perubahan. Harga iPhone 12 Pro Max di Amerika setelah inflasi adalah 726,96 dolar. Sedangkan harga iPhone 12 Pro Max di Indonesia setelah inflasi adalah 26.750.000 rupiah. Kurs dolar Amerika terhadap rupiah Indonesia ke perbanding inflasi adalah 36.797,1 rupiah per dolar. Dapat kita lihat bahwa kurs rupiah berubah, yang awalnya berada di posisi 35.765 per 1 dolar menjadi 36.797,1 rupiah per 1 dolar. Artinya rupiah Indonesia mengalami depresiasi atau pelemahan terhadap dolar Amerika. Sebaliknya dolar Amerika mengalami apresiasi atau menguat terhadap rupiah Indonesia.